Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah ilmu komunikasi, baik dari komunikasinya sendiri sampai dengan ilmu komunikasinya. Untuk menjelaskan hal tersebut, aku telah membuat video loh. Mau tahu kelanjutannya? Yuk, check it out video yang telah aku buat. Yuk, yuk, yuk. Maaf, maaf, kecepatan. Kita mulai dari awal ya. Ya, tapi sebelum lanjut, tidak lupa dong aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kan kata orang-orang, tak kenal maka tak. Oh, benar sekali, tak sayang. Ya, namaku Nafi Aprianda, lahir tanggal 8 April tahun 2003. Aku lahir di kota tercintaku, kota Probolinggo. Dari kecil sudah tinggal di Probolinggo. Dan aku merupakan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Ya, itu aja sih perkenalan singkat dariku. Mari lanjut ke pembahasan ya. Apa sih ilmu komunikasi? Ya, kita mulai dari sejarah komunikasi manusia. Ya, komunikasi sendiri adalah prasyarat kehidupan manusia. Dengan demikian, sejarah komunikasi manusia sama dengan sejarah peradaban manusia juga. Lanjut. Ini pendapat dari Everett M. Rogers yang merupakan uh, profesor ya, profesor teori sosial dan komunikasi kalau nggak salah, agak lupa soalnya. Ya, dia berpendapat era komunikasi dimulai antara 40.000 dan 35.000 tahun sebelum Masehi, zaman Cro-Magnon. Era komunikasi dibagi menjadi 4 zaman, yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi, era komunikasi cetakan, serta era komunikasi interaktif. Oh ya, aku baru ingat Everett M. Rogers ini adalah ahli teori komunikasi dan sosiologi. Dia merupakan ilmuwan yang terkemuka di Amerika atau Inggris kalau nggak salah. Lanjut. Lanjut ke era komunikasi tulisan ya. Dimulai ketika bangsa Sumeria mulai menulis dalam lembaran tanah liat. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan papirus untuk menyampaikan pesan tertulis dan merekam informasi. Sedangkan bangsa Maya dan Cina mengembangkan sistem tulisan mereka secara independen. Tahun 1041, Piseng menemukan sejenis alat cetak buku yang sederhana. Ya, aku menyampaikan era-era ini secara singkat aja ya. Jadi supaya kalian mudah paham gitu loh luarannya dan lebih mendalami sendiri nanti mencari sendiri apa sih era komunikasi yang lain-lain. Paham gak sih? Nah, lanjut ke era komunikasi cetakan. Pada tahun 1456, Gutenberg Gutenberg menciptakan mesin cetak handpress. Sedangkan pada tahun 1839, Daguerre menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar. Lanjut. Ini sudah masuk ke era komunikasi interaktif ya. Sudah menciptakan banyak alat-alat komunikasi mulai dari ENIAC, radio transistor, videotape, Yuri, Apollo 11 dan mikroprosesor. Lanjut. Ya, masuk ke sejarah perkembangan ilmu komunikasi.
Salah salah salah. Mmm, Masuk ke secara perkembangan ilmu komunikasi, dimulai dari tradisi retorika. Ya, aku jelasin ya. Model proses komunikasi paling klasik sendiri adalah modelnya Aristoteles. Model ini bersifat persuasif atau mempengaruhi. Menurutnya, persuasif bisa berhasil dengan mencapai 3 unsur, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ethos sendiri artinya kredibilitas, yang dimana artinya eh, kredibilitas pelaku persuasif dalam melakukan interaksi atau retorika tersebut. Yaitu selanjutnya pathos, emosi pelaku retorika itu sendiri, bagaimana cara pelaku retorika itu mempengaruhi lawannya. Apakah dia cukup mahir mempengaruhi emosi lawannya? Nah, itu tergantung pelakunya ya. Logos atau logik, pendapat yang dikemukakan oleh pelaku retorika tersebut. Retorika itu sendiri. Selanjutnya, pada akhir abad ke-18, prinsip-prinsip mereka menjadi dasar bagi bidang kajian komunikasi ujaran dan retorik. Dari 3 unsur tersebut dibagi lagi ya, ya guys, ke menjadi 5. Aku lupa siapa yang membagi lagi itu. Pokoknya dibagi menjadi 5 ini ya. 1, inventio, tentang penemuan isi pembicaraan, aturan argumentasi. 2, dispositio, pengaturan ide untuk mengembangkan pembicaraan. 3, eloquito, berkaitan dengan gaya bahasa. 4, memoria atau ingatan. 5, pronunciatio atau pengucapan. Lanjut. Ya, itu gambar Aristoteles ya. Lanjut ke periode pertumbuhan. W. Barnett Peirce menjelaskan perkembangan ini sebagai penemuan yang revolusioner. Sebagian besar disebabkan oleh munculnya teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, satelit, dan jaringan komputer. Periode pertumbuhan sendiri berlangsung sekitar 1900 sampai dengan Perang Dunia II. Yang terakhir, perkembangan teknologi dari 1960 sampai sekarang. Periode masa sekarang disebut sebagai periode teknologi, komunikasi, dan informasi yang ditandai dengan beberapa faktor. Pertama, kemajuan TIK seperti komputer, TV kabel, parabola, dan lain-lain. Kedua, tumbuhnya industri media yang bersifat nasional, regional, dan global. Ketiga, ketergantungan terhadap situasi politik dan ekonomi global atau internasional. Keempat, semakin meningkatnya pembangunan ekonomi di seluruh negara. Terakhir, semakin meluasnya proses demokrasi atau liberalisasi ekonomi dan politik. Sudah, lanjut. Oh, ternyata selesai. Jangan lupa follow sosmedku guys. Aku cuma punya sosmed ini sih, sosmed yang lain udah lama aku nggak pakai. Seperti contohnya Facebook. Apalagi TikTok ya, aku belum download. Soon aku bakal download. Ini jangan lupa di follow ya, Instagram dan Twitterku. Nice. Nah, sekian dari aku, Nafi Aprianda. Jangan lupa mampir ke channelku ya. Kalau mungkin aku bakal buat video-video lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Aku bakalan tutup dengan pantun. Oke, setuju lah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Semoga kita berumur panjang, akan tetap ketemu lagi. Oke. Thank you. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.